sehat, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para penulis, para pencipta karya yang dari buah pikiran mereka lahirlah karya-karya yang mengilhami banyak orang. Dan pada episode kali ini ada dua clue dari narasumber kita. Yang pertama rambutnya putih, yang kedua berasal dari Jawa Tengah. Siapakah dia? Bukan ikut pilpres kan Abang John? Iya, daerahnya berambut putih ini dari wilayah yang sama. Ya sama. Ikut Jadi, pilpres tapi nyoblos aja ya. Amel, jadi ini kita nih beruntung nih sebenarnya. Tamu kita adalah Bapak Gunoto Sapari, saya manggilnya Mas Gun. Kenapa beruntung? Ini ditayangkan nanti pas Ramadan ya. Kita menayangkan episode ini ketika Ramadan. Dan kebetulan Mas Gunoto ini juga seorang ustadz ya. Jadi pas betul ini kita mewawancarai seorang ustadz yang penyair, yang penulis, yang bekas wartawan, produktif. Dia Amel, ketua, tadi Amel sudah sebutkan, ketua Satu Pena Jawa Tengah, dan puisinya banyak banget, esainya banyak banget, dan selalu aktif ya di WA Grup Satu Pena, saya lihat di Instagram ya, menggambarkan bahwa Pak Gunoto atau Mas Gunoto Sapari ini masih sehat, masih bersemangat, dan masih produktif ya. Kita temui aja beliau, Mel. Apa kabar Pak Gunoto? Ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mas Gunoto. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas John Minofri dan Mbak Amelia. Wah, ini bagus nih. Nama saya biasanya nggak pernah betul disebut orang. Mas Gunoto betul menyebut nama Ya. saya. Saya saya latihan dulu, Mas. Latihan untuk menyebut nama Mas John. Dusta aja itu. Ini sedang di rumah ya, Mas? Ya, di rumah ya. Kegiatan sekarang lebih banyak di rumah ya? Tapi banyak di rumah, ngomong cucu ya. Iya. Ngomong cucu. Bahagia sekali yang punya cucu ini. Berapa Iya. bulan cucunya, Mas? Cucunya Berapa tahun kali? 6 tahun. 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2,5 tahun. Oh, ada Ada 4. 4. Iya. Itu lumayan itu menyibukkan ya. Dan membuat hati senang. Iya, iya. Kecuali kalau mereka sedang berkelahi. Apakah sering bertengkar mereka, Mas? Bertengkar juga ya. Bertengkar itu biasa. Ini Mas Gunoto tinggal serumah bersama cucu. Di rumah yang sama maksud saya. Iya, iya betul. Di rumah yang sama. Setiap hari melihat cucu ya, melihat kebahagiaan. Ya, iya, melihat terus ya. Itu juga bikin muda katanya ya. Melihat anak-anak tertawa itu. Apakah produktivitas Mas Gunoto terganggu dengan adanya cucu? Misalnya sudah tidak menulis puisi, tidak menulis esai, bagaimana? Nah, kalau itu memang sedikit terganggu ya karena baru bisa menulis atau membaca ketika itu sudah tidur ya, malam hari atau kalau mereka tidur siang hari gitu. Jadi tetapi itu kita nikmati saja. Memang kalau dulu ketika kita masih bekerja itu terganggu, kegiatan mes terganggu oleh pekerjaan rutin. Nah, sekarang saya membayangkan nanti kalau saya sudah tidak bekerja, saya bisa fokus menulis dan membaca. Ternyata ada kegiatan lain, ngomong cucu. Tugasnya itu lebih penting Abang John, mengurus cucu, tugas negara itu. Tugas negara.
Jadi Mas Gunoto kalau misalnya malam itu setelah cucunya tidur baru mulai menulis. Baru mulai ya membaca, menulis itu kegiatan yang saya lakukan memang kebanyakan malam hari. Ini Baru malamnya udah lewat apa? Subuh apa? Dini hari sampai subuh atau kalau malam kan sampai jam 12. Jangan-jangan cucunya tidur jam 11 lagi. sampai dini Cuma hari, sejam sisanya. sampai dini hari. Kalau jam-jam setelah jam 9 itu baru konsentrasi bisa menulis. Saya berbeda dengan penulis lain yang bisa menulis di tengah keramaian gitu. Kan ada yang seperti Aswendo itu Arswendo. bisa menulis sambil menerima tamu gitu. Iya, dia ajaib memang itu. Saya dengar saya pernah jalan sama Menulis, dia juga. iya ya. Dia Nah bisa kemudian menulis sintik yang berbeda, tapi ceritanya bersambung gitu, ah, beda-beda. Ininya bisa sekaligus gitu. Luar biasa itu dia. iya iya. Kemudian MH itu juga bisa menulis di tengah tengah keramaian ketika sedang mengikuti apa satu simposium atau seminar, kemudian menjelang dia menjadi giliran menjadi narasumber dan sebagainya, dia bisa sempat-sempatnya menulis. Itu suatu hal yang luar biasa. Itu kalau saya membutuhkan waktu yang sendiri, yang sunyi juga. Kalau di tengah keramaian nggak mungkin, nggak bisa berkonsentrasi. Jadi saya iri juga dengan orang-orang, para penulis yang bisa menulis di mana saja, kapan saja. Seperti Coca-Cola ya, di mana saja, kapan. Itu hebat tuh. Ya, dan Dan produktivitasnya bisa luar sambil biasa. ngobrol pula ya. Sambil ngobrol ya, sambil menerima Aneh tamu. tuh. Saya juga gitu. Iya, Saya pernah dulu waktu masih bekerja, saya penjaga rubrik opini, saya minta tulisan, kemudian dia mengetik di depan saya sambil ngobrol, bikin opininya. Udah selesai dikasih ke saya. Saya bingung sendiri, udah jadi. oh iya ya. Seperti anu Gus Dur juga gitu kan. Gus Dur kan Oh iya, uh, melakukannya kan justru ngetiknya di kantor redaksi Tempo ya. Ya, ketika iya. ya, jadi di tengah keramaian sambil ngobrol ya ngetik tulisannya itu. Iya, saya pernah diceritakan oleh Subba Asa, almarhum. Iya ya. Gus Dur datang, dia minta mesin ketik, dia duduk aja di mana gitu kan. Pinggiran-pinggiran Ah, emper, dia ngetik. ya. Ngetik beberapa menit dan ngetiknya pakai berhenti. Ngetik terus sampai selesai. Kirim, dapat duit honor. Kayaknya deh gampang sekali nyari duit. Jadi kalau Mas Gunoto itu harus dalam kondisi khusus ya. Itu Dia tidak ramai. betul. Tidak. Saya di tengah dan pikiran pikiran harus sudah fokus. Jadi tidak terpecah-pecah, tidak tidak kemana-mana gitu. Ketika kita memikirkan banyak hal gitu, bisa tidak fokus menulis kita. Misalnya karena Kalau lagi nggak punya uang ya, nggak bisa juga. ya, misalnya, misalnya beras sedang habis gitu ya, Nah, gula sudah persediaannya sudah nggak ada gitu, itu mempengaruhi kondisi
psikologis dan membuat inspirasi macet dan Oh, ini bukannya uang ini. nggak Bukannya terbalik, Mas Gunoto. Ketika nggak ada beras, nggak ada gula, nggak ada kopi, jadi semangat nyari duitnya. Jadi ngetiknya lancar, cepat duit. itu itu terjadi ketika waktu mahasiswa, Mas. Kalau mahasiswa itu kiriman besel lambat, semangat menulisnya lebih lebih kuat. Kenceng ya. Iya, pada waktu itu. Tapi karena posisinya kan sendirian, jadi andai kata mau menahan lapar sehari kan sendirian. Kalau Hmm. berkeluarga kan harus dipikirkan juga ini anaknya apa bisa menahan lapar seperti saya kan gitu. Sebenarnya Mas Gun, sejak kapan Mas Gun menulis? Apakah sejak mahasiswa atau SMA, SMP, atau SD? Kayaknya Saya SD menulis ya, Pak Gun ya. Aku iseng-iseng baca di Wikipedia, Bang John. Katanya Pak Gun dari kecil itu ini ya main layangan, terus berenang di sungai, menangkap ikan, tapi suka menulis gara-gara ini guru SD-nya. Betul nggak sih? iya iya iya. Nah, Perlu kita saya pinjam tuh Mel, mulai guru SD-nya. mulai menulis mulai mengenal puisi itu sejak SD, memang kelas 6 SD, kelas 5 ya, kelas 5 SD. Jadi itu oleh guru saya diminta membaca puisi dalam rangka peringatan 17 Agustus. Membaca puisinya Khairil Anwar yang berjudul Aku dan Doa. Nah, kemudian mulai menulis puisi itu kelas 3 SMP, kelas 3 awal SMP. Menulis puisi di majalah dinding sekolah. Hmm. Di majalah dinding, puisi apa Mas Gun? Apakah puisi jatuh cinta di zaman SMP itu? Puisi remaja ya, puisi ada Remaja. puisi tentang sepi, tentang malam, tentang angin gitu. Juga tentang kehidupan sekolah ya. Jadi pada waktu itu juga saya menulis puisi pada seorang perempuan juga, teman sekolah, cinta monyet saya gitu. Waduh. Masih terkenang-kenang Mel. Iya. Nah, kemudian saya mulai mengirimkan puisi-puisi ke koran-koran kelas 3 SMP itu. Kan ada rubrik remaja yang di situ ada apa? Memuat cerita pendek remaja, kemudian artikel-artikel remaja juga puisi. Nah, saya mengirimkan puisi. Dan itu di Dimuat. dimuat ya, Mm-mm. dimuat. Dan saya senang sekali itu. Nah, korannya saya bawa ke sekolah itu. Saya tunjukkan kepada teman-teman. Nah, Dan Keren pada banget tuh berarti pada saat itu ya. dan ditujukan pada pacar yang cinta monyet itu. bangga banget. Nah, itu yang saya tulis di majalah dinding. Di majalah dinding ketika menulis puisi itu. Tapi uh, tidak ada respon, bertepuk sebelah tangan katanya. Aduh sedihnya. Sedih ya. Nah. Saya bisa merasakan itu. Mas, Tapi itu memicu semangat untuk terus menulis puisi. Puisi-puisi yang merintih-rintih, puisi-puisi patah hati. jadi produktif ya. Jadi produktif. Uh, pada waktu itu meskipun masih SMP kan sudah dapat honor gitu. Dan honornya itu saya pakai untuk
membeli buku-buku kumpulan puisi bulan Itu tertentu. bagian yang menyenangkannya ya, Mas Gun ya, dapat Bagian yang honornya. menyenangkan. Iya, betul. Bagian yang mengobati bertepuk sebelah tangan kayaknya. Kenapa Itu nggak beli bakso? Diajak dong beli bakso itu pacar nggak yang berani, bertepuk sebelah tangan itu. nggak berani ngajak, nggak berani ngajak. Hmm, Takut ditolak. Dalam ini. Tapi terus Pak Gun, kemudian terjun secara mendalam dalam dunia kepenulisan tuh kapan? Karena kan kuliahnya ini ya perekonomian ya, perbankan ya, kalau saya nggak salah baca ya. Iya, ya. Saya kemudian dari SMP kan ke sekolah SEMEA ya. SEMEA Sekolah Menengah Ekonomi Atas, jurusan tata buku. Nah, itu saya masih menulis meskipun uh, dengan pendidikan yang berbeda, bukan sastra. Kemudian ketika kuliah di Jogja itu di Akademi Uang dan Bank Yogyakarta. Itu prestasi saya kuliah memang pas-pasan karena belajarnya nggak begitu semangat, tapi menulis puisinya yang uh, Semangat. itu semangat ya. Pada waktu itu kan akhir kejayaan Persada Studi Klub yang dipimpin oleh Umbulandu Paranggi. Lagi Hmm. kegiatan-kegiatan mereka ketika ketika itu uh, di Jogja kan banyak arisan sastra yang diadakan oleh Persada Studi Klub PSK pimpinan Umbulandu Paranggi, Mm-mm. dan ada arisan teater juga. Nah, di situ saya ketemu dengan misalnya ada Yunus Suryadi AG, MH Ainun, Polri Laun Rampan. Ya, waktu itu ada anak-anak muda yang sedang produktif dan kreatif bersastra-sastra. Dan saya banyak menimba ilmu juga dari mereka, dapat pengaruh juga dari mereka, belajar cara menulis juga dari mereka. Nah, kemudian di sana mulai produktif menulis itu memang ketika mulai kuliah di Jogja. Jadi saya menulis di koran-koran Jogja juga, koran Semarang, koran Bandung, Surabaya, koran Jakarta, koran Lampung, yang di luar Jawa itu ada Bali Pos misalnya. Beli pos. Ya. Waspada? Enggak? Oh iya, Waspada juga waktu itu Ada. diasuh oleh Herman KS ya, Mm-mm. di Waspada Medan ya. Itu Mas Gun, saya mau nanya sedikit ini. Mas Hmm. Gun itu kan seniman, penulis puisi. Kenapa milih sekolahnya itu Akademi Uang dan Bank? Apakah pengen jadi orang kaya waktu itu? Nggak yakin dengan puisi bisa menghasilkan uang. Uh, itu dorongan oleh ayah saya memang. Mm-mm. Saya kan anak sulung dari 13 bersaudara. Waduh, itu bisa bikin kesebelasan. 13 ya? Ya, 13 ya. Nah, mungkin saya menginginkan saya cepat bekerja gitu. Makanya pertama di SEMEA, lulus SEMEA kan bisa langsung bekerja ya. Hmm. Tapi kemudian saya didorong untuk di Akademi Uang dan Bank supaya bisa kerja misalnya di bank gitu. Kalau
zaman waktu itu ilmu keuangan dan perbankan kan bisa eh, kalau kerja di bank itu paling enggak ya bisa kepala bagian gitu. Kepala bagian kredit atau apa. Nah, Harapannya kepala bagian ya. hmm. Nah, tetapi memang saya prestasi saya di apa akademi itu kan tidak menonjol, memang pas-pasan gitu. Mm-mm. Dan ketika lulus memang saya kemudian sempat kuliah bekerja di bank di Jogja. Wah, sempat jadi bankir ini ya. Ya betul. Nah, tapi itu kan ternyata hanya berlangsung sekitar 8 bulan. Jadi ada kegelisahan, ada keresahan. Uh, kan kalau kerja di bank itu pulangnya sampai rumah kan sampai setelah maghrib, kadang sampai jam 8 juga dan jam 20 ya. Mm-mm. Itu kan tinggal capeknya. Jadi nggak sempat menulis, nggak sempat. Sehingga ada kegelisahan, wah kapan saya bisa menulis bareng-bareng. Saya melihat waktu itu teman-teman karyanya ada yang menangkan lomba ini, lomba Dewan Kesenian Jakarta, ada yang dimuat di Dewan Sastra, ada yang dimuat di majalah Kuadran dan sebagainya. Itu nggak terbayar oleh uang lemburnya, Mas Gun. Kan pulang jam 8, overtime-nya banyak gitu ya. Ya nggak menang nggak apa-apa, tapi uangnya banyak gitu. Jadi pada waktu itu uang, karena pegawai pemula kan belum belum banyak ya. Jadi pada waktu itu tahun 1978 uang sewa kamar itu kan 4.500. Nah, saya gaji sebulannya 25.000 pada waktu itu. Jadi memang pegawai bank waktu itu memang tidak sebesar sekarang ya. Nah, saya menghitung juga pada waktu itu saya dapat honor dari kalau menulis di suara karya pada tahun itu dapat Rp6.000. Hmm. Nah, saya menghitung, andai kata saya kadang 6.000, kadang 7.500. Andai kata 8 kali aja ya. saya bisa menulis 8 kali atau kan sudah terbayar, Profit. ada kepuasan batin, ada kepuasan ekonomis gitu ya. Iya. Iya. Cuman kalau kerja dapatnya tiap bulan. Kalau menulis kan belum tentu ya. Dapatnya Ya tiap benar. bulan segitu. Apalagi kalau jatuh sakit ya. Boleh jatuh sakit. Kalau jatuh sakit nggak bisa menulis. Tapi akhirnya kemudian uh, saya hanya fokus menulis saja. Jadi seperti apa, saya ngikut-ikut menulis freelance seperti penulis lepas seperti MH Elnunadib, seperti Lino Suryati, Kori pada waktu itu kan hidupnya hanya menulis saja. Tetapi kemudian juga ada kejenuhan juga. Selain ternyata tidak setiap tulisan yang kita kirim dimuat. Itu bagian sedihnya ya. Ada satu kebutuhan Hmm. ya, tetapi dikirim honornya. Jadi kita kadang harus uh, naik bis
naik bis ke Jakarta. Tapi naik bis ke Jakarta itu kan loh duit untuk ngambil honor di Suara Karya di waktu itu di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Satu perjuangan tersendiri. Sehingga tidak ada, akhirnya menjadi saya memutuskan untuk bekerja. Nah, saya kemudian bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Jadi di sebuah perusahaan kontraktor itu ternyata hanya berlangsung 1 tahun karena saya akhirnya nggak bisa menulis juga. Itu di dunia jurnalistik. Karena di sana selain menulis berita, juga bisa menulis hal-hal di luar berita, misalnya artikel atau essay, kemudian cerita pendek, puisi, dan tulisan-tulisan yang lain. Itu Mas Gun, mengapa Mas Gun akhirnya melanjutkan juga di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi? Padahal sudah di Akademi Iya. Hukum dan Bank. Itu kan dua hal yang bertentangan ya, bertentangan lah ya. Satu ngurus duit ya, satu ngurus komunikasi. Itu ada salah satu dosen yang di sekolah tinggi itu kan pada waktu itu kan mencari mahasiswa kan sulit. Ada persaingan dengan perguruan tinggi swasta lain maupun dengan perguruan tinggi negeri. Nah, pada waktu itu saya diminta tolong untuk mempromosikan sekolahnya. Nanti kompensasinya Mas Gunarto ikut kuliah gitu. Gratis. 50%. 50%, lumayan. Dan akhirnya saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Dan saya melihat ilmu komunikasi itu sangat menarik karena berbagai ilmu itu cakup di sana, soal bahasa, soal politik, kemudian soal ekonomi, soal hukum dan sebagainya itu banyak tercakup dalam ilmu komunikasi. Itu Mas Gun bukan tipe orang yang mudah menyesal kan? Nggak menyesali dulu kenapa nggak dari dulu masuk komunikasi? Kenapa harus melalui uang dan perbankan gitu? Ya, jadi bankir dulu. Iya, betul. Soalnya kan kalau reuni itu ya, reuni kan ada yang di Bank Indonesia Amerika di New York, kemudian mereka juga mendapat jabatan-jabatan tinggi, bahkan di Kementerian Keuangan, mereka saling cerita gitu. Nah, tapi memang itu jalan hidup, jadi tidak perlu disesali. Itu kita Nikmati aja ya. Iya, betul. Cerita senang teman-teman ke New York, Amerika gitu. Abang John, kita kan ada satu video disiapkan. Bolehkah kita tampilkan dulu? Iya, kita siapkan. Video menarik mengenai Pak Gunarto. Bayu bisa bantu? Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Cahaya Rahimah Az-Zahra dari SDIT Al-Huda Sidoarjo, Wonogiri. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Kepada Guru. Selamat hari ulang tahun ke-11 tahun Jateng Pos. Kepada Guru, karya Gunoto Sapariye. Kalau kau tak ada, tentu aku bukanlah apa-apa. Kau adalah dian yang terus menyala, mengobarkan harapan dan cita-cita. Kalau kau tak mengajar, tentu aku tak dapat belajar. Kau adalah buku yang selalu terbuka, memberi hikmah dan makna. Kalau kau tak berbicara, tentu aku gagap menghadapi realita. Kau adalah papan tulis itu, memberikan inspirasi baru selalu. Kalau kau tak pernah menguji, tentu aku tak tahu sampai di mana. Kau adalah bulan, kau adalah matahari, peletak dasar anak-anak cendikia. Kalau kau tak ada, entah bagaimana jadinya aku ini. Kau adalah langit, kau adalah bumi, setia mengabdi demi anak bangsa. Semarang 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap. Energinya terasa betul itu ya. Ade Aisyah itu membacakan puisi Pak Gunoto Sapari gitu ya. Tapi itu salah satu penghargaan atas karya-karya Pak Gunoto ya. Salah satu karya yang sekarang banyak dilestarikan di sekolah-sekolah. Itu gimana ceritanya tuh kalau khusus deh untuk puisi Kepada Guru itu sendiri? Proses Terima kasih, Mbak. kreatifnya ya. Itu jadi pada waktu itu, pada tahun 2020 itu ada peringatan Hari Guru. Itu saya diminta oleh LPMP Jawa Tengah. LPMP itu lembaga penjaminan mutu pendidikan Jawa Tengah. Nah, itu meminta ada puisi untuk guru yang akan divideokan oleh LPMP. Nah, kemudian saya membuat puisi itu dengan mengingat banyak guru yang pernah mengajar saya. Jadi ada guru sejak SD, SMP, di sekolah lanjutan atas maupun guru-guru yang mengajar waktu saya di madrasah ibtidaiyah. Jadi pada waktu itu sambil menulis itu saya kenang guru-guru yang pernah mengajar saya, bagaimana mereka memberikan ilmu, memberikan pelajaran-pelajaran, kebijakan-kebijakan, hikmah-hikmah, dan hal-hal yang kalau
saya rasakan itu banyak manfaatnya sampai sampai hari ini. Jadi itu inspirasi itu muncul dari uh, pengalaman saya secara fisik maupun batin ketika belajar di sekolah sekolah formal maupun formal gitu. Masih banyak dibacakan di sekolah-sekolah ya, Pak Gunoto ya. Oh ya, itu kemudian pada beberapa sepertinya ada ulang tahun sebuah media itu mengadakan lomba baca puisi untuk anak-anak sekolah ya, anak SD, SMP, dan SMA. Dan mereka membaca lomba dengan mengirimkan video ke panitia. Karena itu banyak dibaca oleh mereka karena menjadi salah satu puisi pilihan. Itu Saya semangatnya Bang John baca puisinya dari Aisyah yang tadi di video itu. ya luar biasa. Ya, Penghayatannya bagus sekali ya. Ya, Apakah puisi yang baik itu begitu ya, Mas Gun? Bahwa bisa dibaca oleh segala usia dengan baik, dia mudah memahaminya. Atau bagaimana puisi yang baik itu menurut penilaian Mas Gun? kalau kalau menurut saya itu puisi yang baik itu uh, harus ada kesatuan yang organis antara apa yang diungkapkan. Jadi temanya gitu, secara Mhm. tematik. Kemudian bagaimana mengungkapkan. Jadi itu menyangkut stilistik ya, gaya. Jadi kalau dua hal itu menyatu secara organis, maka puisi itu menjadi berhasil. Nah, persoalan yang muncul memang ada puisi-puisi yang sulit dipahami oleh semua kalangan. Jadi puisi itu mungkin agak gelap atau samar, lalu kurang komunikatif bagi kalangan awam dan sebagainya. Tapi puisi itu tetap dianggap berhasil untuk kalangan tertentu. Jadi sebuah puisi yang tadi ditemukan oleh Mas John, bahwa ukuran komunikatif itu sebagai barometer keberhasilan puisi, itu memang uh, ada pendapat begitu. Jadi uh, pertama kenyataannya kan pada mulanya adalah komunikasi. Jadi komunikasi adalah segala-galanya dalam puisi. Kalau puisi itu tidak komunikatif, maka ia gagal. Tapi itu adalah salah satu pendapat. Tapi ada yang mengatakan uh, puisi yang tidak komunikatif pun bisa berhasil karena dia uh, mempunyai segmen tersendiri, tidak harus semua kalangan. Jadi seperti misalnya musik klasik gitu, musik klasik kan dianggap berhasil, tapi kan tidak komunikatif dengan semua orang. Berkarya seni berhasil, tapi tidak
komunikatif dengan semua orang. Nah, itu yang menjadi perdebatan klasik, bahkan telah menjadi klise sampai sekarang. Jadi sampai saat ini perdebatan tentang puisi yang berhasil itu yang bagaimana, yang buruk bagaimana, karena untuk mengejar supaya puisi komunikatif, kita kan sering menulis dengan bahasa yang cair, yang verbal, sehingga supaya bisa dipahami oleh banyak orang. Tetapi kan ada pernyataan bahwa puisi itu multitafsir, harus ditafsirkan dengan beragam. Jadi pemahaman si A dengan si B akan berbeda, dengan si C berbeda, tergantung latar belakang kultural, latar belakang pendidikan dari pembaca puisi tersebut. Nah, persoalannya ketika sebuah puisi itu dalam posisi semacam itu, maka dia akan dianggap gagal karena tidak bisa menjangkau ke seluruh lapisan pembaca. Nah, persoalannya ketika puisi itu terlalu cair, terlalu verbal, puisi itu tidak multi-interpretable, tidak punya tafsir ganda. Dia hanya ditafsirkan secara tunggal. Apa yang dikatakan oleh penyairnya langsung dipahami oleh pembaca. Seperti kita membaca pengumuman ya. Nah, kalau pengumuman kan si pembuat pengumuman itu apa yang dimaksud oleh si pembuat pengumuman itu langsung dipahami oleh para pembaca pengumuman. Kalau pengumuman multitafsir repot ya, Mas Gun ya. Nggak sampai pesannya. Nah, puisi yang hanya bisa ditafsirkan secara tunggal kan diejek loh, puisi kok mirip pengumuman aja ya gitu, itu bukan puisi, itu ada yang bilang gitu. Nah, itu perdebatan yang beda-beda saat ya. ini ya. Itu Mas Gun, saya nanya nih ya, kalau kita bikin puisi itu yang penting isi kepala kita banyak atau isi hati kita yang mendalam? Nah, itu kan ada dua dalam teorinya, itu kan ada dua puisi ya, dua jenis ya. Puisi platonis sama puisi imagis. Puisi platonis itu dibikin karena pakai pikiran, pakai ide. Jadi saya beride dulu, punya pikiran dulu, baru bikin puisi. Tapi ada puisi imagis, puisi yang menampilkan suasana hati, suasana alam dan sebagainya, tetapi tidak bisa kita rumuskan secara jelas pengertiannya. Maksudnya itu tidak bisa kita pahami secara jelas. Nah, dua hal itu kalau jadi
yang ditanyakan oleh Mas Don itu, bagaimana menggabungkan, saya kira bagaimana menggabungkan keduanya, pikiran dan perasaan itu. Jadi jangan sampai misalnya puisi itu tidak ada pikirannya, tidak ada ide-ide yang ingin disampaikan. Karena puisi-puisi yang besar, puisi para penyair besar itu kan mengungkapkan ide-ide besar, gagasan-gagasan besar. Kalau hanya menampilkan perasaan aja, dia tidak akan menjadi puisi yang dianggap penting dan diperhitungkan. Nah, itu yang jadi persoalan bagi penyair. Jadi persoalannya adalah bagaimana penyair terlibat dalam pergulatan untuk menggabungkan antara perasaan dan pikiran atau ide. Nah, saya melihat misalnya dalam puisi esai. Dalam puisi esai kan yang menonjol adalah pikiran. Dan itu sangat dominan karena memang oleh penggagasnya itu kan bagaimana yang bukan penyair itu ikut ambil bagian. Ya. Jadi siapapun bisa menulis puisi. Ya, akhirnya dari segi itu maka kita melihat puisi-puisi yang ditulis dengan pikiran, dengan gagasan, tidak memperhitungkan emosi, perasaan, dan sebagainya. Itu akan menjadi puisi-puisi yang kering dan impersonal. Dan itu biasanya akan ya oleh pembacanya itu ditafsirkan secara tunggal, tidak ada tafsir yang lain gitu. Jadi pakai metodologi tafsir. Nah, misalnya kalau itu ya hasilnya ya tetap tunggal itu. Ya. Puisi yang dengan pemikiran tentu harus banyak membaca ya penyairnya. Kalau banyak membaca mungkin harus banyak dokumentasi yang harus dibaca. Kita tayangkan dulu ininya Mel, guntingan korannya. Ya, clipping berita. Dengan berita. Silakan Bay. Ini soal dokumentasi. Dokumentasi. Ini fotonya ganteng ini, ya Mel? Oh iya, rambutnya ini kok hitam ya, aku jadi agak rancu nih. Hitam di kiri kanan, di tengahnya apa itu? Gold ya? Iya. Ini fancy. Ada cerita soal seniman banyak yang abaikan dokumentasi. Barangkali Pak Gunoto bisa cerita sedikit soal itu. Oh, Emang iya. begitu ya, Mas Gun? Seniman itu abai terhadap dokumentasi, catatan sejarah dan lain-lain. Sehingga puisinya dikatakan tidak dalam kadang-kadang gitu. Jadi kita melihat pada masing-masing pribadi seniman itu sendiri. Para seniman itu misalnya mereka menulis sejak tahun 80-an gitu. Tapi mereka sudah banyak yang tidak punya dokumentasi karya-karyanya sendiri. Jadi tulisan-tulisan mereka itu sudah tidak ada lagi. Bahkan ada bahkan bukan sering ya, bahkan sering para penyair, para pengarang Indonesia itu tidak punya lagi bukunya sendiri. Jadi
ada yang bukunya tinggal satu-satunya, ada yang sudah tidak punya lagi. Itu sering terjadi. Nah, kemudian itu baru ketika mereka masih hidup. Kita bayangkan andai kata mereka sudah meninggal. Nah, dokumentasi itu bisa lenyap tak berbekas. Jadi apa yang dilakukan oleh Habib Yasin itu suatu hal yang sangat luar biasa. Ketekunannya, kedisiplinannya mendokumentasikan karya-karya sastra. Bukan hanya karya-karyanya Habib Yasin sendiri itu. Itu karya-karya teman-temannya orang-orang lain. Dan itu sangat penting ketika kita misalnya mau melakukan penelitian, menyusun secara sastra dan sebagainya. Mungkin Jadi karena banyak itu kali, Mas Gun, karena Habib Yasin sudah mengumpulkan, mendokumentasikan, sehingga para penyair malas, ya udah, itu tugasnya Habib Yasin aja katanya. Kalau perlu kita datang ke sana, ada tuh catatannya katanya gitu. Tapi akhirnya kan tidak lengkap juga. Karena pusat dokumentasi sastra kan punya keterbatasan juga untuk mendokumentasikan karya-karya sastra yang terbit di seluruh Indonesia. Jadi saya memang ketika di pusat dokumentasi sastra memang senang sekali karena melihat ada tulisan saya tahun 1982 misalnya ada di situ. Kemudian ada juga tulisan yang jadi rupanya Habib Yasin membawa naskah-naskah yang dikirim ke Horizon, baik yang dimuat maupun tidak, itu ke pusat dokumentasi sastra Habib Yasin. Jadi yang tidak dimuat pun didokumentasikan oleh Habib Yasin. Dan saya di situ melihat karya saya yang sudah di ACC oleh redaktor Horizon, tapi nggak pernah dimuat. Nggak pernah ada dimuat ya? di Horizon. Ya ada itu. Sudah ditandai di Sudah di tanda ACC. tangan, Ya, tapi nggak dimuat. nggak dimuat ya. Mestinya Karena kalau begitu apa? honornya tetap dapat ya, kan udah disetujui ya. Nggak ada. Jadi itu salah satu kelemahan dari para pengarang Indonesia. Kita juga sekarang pun dokumentasi foto-foto kan juga tidak lagi seperti dulu. Kalau kita dulu menyimpan foto di album, kita menyimpan foto di galeri HP, kalau penuh kita hapus. Itu tidak. Jadi kita kadang minta tolong pada orang lain, punya foto yang kegiatan ini, punya saya telah terhapus. Oke, Mas Gun, kita beralih Ya, sedikit. Kan Mas Gun tuh tulisannya banyak modelnya, ada puisi, ada esai, ada novel, ada cerpen gitu ya. Mana yang Mas Gun lebih menikmatinya menulis puisi kah, novel kah, esai kah, atau novel? kalau yang paling apa memuaskan batin saya itu menulis novel, tapi itu Novel. paling berat. Ya, itu paling berat. Jadi harus dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Tidak sekali duduk. Nah, kalau menulis puisi paling ringan, sekali duduk. Kadang bisa 2 jam, 3 jam. Meskipun di kepalanya bisa berhari-hari. Begitu juga menulis cerita pendek juga tidak seberat menulis novel. Nah, saya kalau menulis esai itu lebih
lebih ringan karena saya berada dalam posisi menanggapi atau refleksi dari berbagai persoalan aktual yang berkembang di masyarakat, jadi soal ekonomi, politik, soal kebudayaan dan sebagainya. Itu karena hanya merupakan refleksi, itu terasa lebih ringan. Kalau menulis makalah, menulis untuk sebuah seminar atau simposium, kongres dan sebagainya, itu lebih berat karena membutuhkan banyak referensi. Tapi yang lebih memuaskan batin saya adalah ketika selesai menulis novel. Itu karena itu dibutuhkan waktu panjang ya, berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun. Hasilnya memadai nggak, Mas Gun? Ya, baru mau nanya, kalau di antara itu yang kira-kira menghasilkan lebih banyak uang itu yang mana, Pak Gun? Kalau yang lebih cepat menghasilkan adalah artikel-artikel. Artikel itu menulisnya lebih cepat, pemuatannya lebih cepat, dan honornya lebih cepat. Dan lebih banyak nggak? Lebih banyak dari puisi, lebih banyak dari cerita pendek, lebih banyak kalau novel itu hanya kepuasan batin karena penjualannya tidak gencar ya, tidak begitu laris. Jadi kalau kita mau mencari uang dari tulisan itu yang lebih cepat dan langka ditulis orang, itu maka saya banyak menulis tentang ekonomi. Masalah ekonomi kan jarang ditulis orang. Kalau masalah politik banyak ditulis orang. Masalah kebudayaan juga. Menulis ekonomi, apalagi ekonomi keuangan, itu jarang ditulis orang. Kalau kita menulis itu, efeknya juga kemudian kita dianggap sedikit dianggap sebagai misalnya pengamat ekonomi gitu. Kemudian kadang diundang untuk berbicara dalam seminar ekonomi. Tapi itu tidak memberikan kepuasan batin sebesar kepuasan yang kita dapatkan dari menulis novel. Nah, kalau bicara kepuasan ini, Mas Gun, Mas Gun kan juga seorang pendakwah ya, seorang khotib, lalu berceramah. Itu apakah memberikan kepuasan kepada Mas Gun karena bisa mendorong orang untuk berbuat baik gitu? Kalau itu sebenarnya kan hanya saling belajar aja, saling introspeksi. Jadi tidak ada, maksud saya itu hanya mengkomunikasikan apa yang saya pelajari, saya ketahui. Kan katanya meskipun kita mengetahui satu ayat, itu kan kita sampaikan gitu. Jadi kepuasannya itu ketika kita melihat ada pengaruhnya terhadap mungkin beberapa orang, dan terutama terhadap diri saya sendiri untuk berbuat lebih baik. Tapi kan ini, Mas Gun kan juga seorang yang bisa membaca kitab kuning ya.
Banyak yang dibaca kan harus ditumpahkan. Di puisi susah, di novel susah, di mimbar masjid mungkin yang banyak ya. Ah, itu memang bukan hal-hal yang populer ya. Kalau kalau dalam kitab kuning kan kita harus belajar banyak tentang nahwu sorof. Jadi kalau di pesantren itu beberapa meternya itu kita harus hafal 1001 bait kitab Alfiyah. Kitab Alfiyah itu nadom yang berisi tentang nahwu sorof. Dan itu memang harus dipopulerkan karena tidak semua masyarakat Muslim itu tahu mengenai hal itu. Misalnya tentang banyak kata-kata asal kata yang sudah tidak dipahami lagi oleh masyarakat Muslim. Jadi kita sumber terpenting dari ilmu keislaman itu kan di kitab kuning itu. Dan itu memang harus kita populerkan dengan cara mengemukakan secara komunikatif kepada masyarakat. Ya. Ini waktu kita sudah habis sebenarnya, Mas Gun. Cuma saya ingin bertanya satu sebelum Amel menutupnya atau Amel bertanya Ya. lagi. Saya nanya satu nih. Saya dengar Mas Gun tuh sangat menggemari telur asin ya. Apa iya itu? Dan kalau tengah malam katanya suka makan Indomie katanya. Sejak kecil ya, saya suka dioleh-olehi oleh kakek saya. Kakek saya itu kan bekerja di Kodam Jaya ya, Kodam Jaya Jakarta. Jadi beliau tentara gitu. Kan tinggalnya di Kendal. Setiap pulang dari Jakarta, kan naik kereta. Itu oleh-olehnya telur asin. Dan kalau dia tidak mengoleh-oleh itu, misalnya mengoleh-oleh yang lain, misalnya dodol, kacang asin, jenis oleh-oleh yang lain. Yang lain. Ya, saya nangis tuh. Ya itu saya mau penggemar telur asin sampai sekarang itu. Sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Berapa butir sehari, Mas Gun? Ya paling Penggemar telur asin garis keras Pak Gun ya. Ya, paling enggak saya dua hari paling enggak 1 kali telur asin. Oh. Iya. Amel, silakan Amel. Aku sebetulnya lebih penasaran untuk mendengarkan Pak Gunoto membacakan puisi secara langsung, Abang John. Apakah kita bisa meminta Pak Gun sebagai penutup dari obrolan kita? Saatnya baca puisi. Saya akan membacakan puisi yang saya ciptakan pada tahun 1979. Lama sekali nih. Amel belum lahir. Oh iya ya. Mas John usia berapa? Saya lahir tahun 1. Oh. Kubiarkan segala mengalir. Kubiarkan segala mengalir bagaikan angin. Kubiarkan tak habis-habisnya ribuan pertanyaan menghunjam. Dan yang ada
samar. Tapi aku selalu datang padamu, selalu berusaha masuk hidupmu dalam rindu, cinta, dan lain-lain. Dan selalu berusaha menangkap sasmitamu. Oh, kaulah misteri yang meresahkan kalbu, selalu melambai dari jauh. Jauh. Apapun terjadi, ku jaga cintaku, ku jaga kebeningannya, dan berbenah untuk masa depan. Ya, ku biarkan segala mengalir bagaikan angin yang menyanyi dan menyendatkan dadaku. Ku biarkan segala mengurai bagai kehitaman rambutmu, kelembutan pesona perempuan yang membiaskan kasih, dan yang ada tetap samar. Hanya siapakah yang mampu menjelaskan apa yang tak terjangkau oleh logika? Dan sekarang memang kita, sayangku, mau tertawa atau menangis, mau bersua atau berpisah, sementara angin senantiasa mengalir, sementara nurani tak mungkin menipu. Memang kita, kau dan aku. Terima kasih. Wah, luar biasa. Memang Amel, beda Amel, sebuah puisi yang bahkan usianya kurang lebih 13 tahun lebih tua dari saya, tapi tetap menyentuh hati saya. Amel boleh ini nggak, Mel? Satu, Mel. Apa Mau tuh? izin? Saya mau baca puisi, boleh nggak? Saya mau baca puisi Mas Gunoto nih, tahun 70-an. Kalau diizinkan Wih, Mas Gun ya. mantap. Ya, ini saya punya puisi Oke. Mas Gunoto tahun 70-an. Judulnya Sebuah Sungai di Kaki Pegunungan. Kucari jejak bidadari di batu-batu sungai. Kucari seperti dalam dongengmu, nawang wulan yang ayu. Namun perempuan itu melintas arus yang deras. Namun di hatiku ada perasaan cemas. Di rumpun bambu itu suara siapa? Di bukit-bukit itu bayang-bayang siapa? Aku mandi dan nyanyi di sungai itu. Aku mencium bau lumpur bagai bayang-bayangmu yang kabur. Sekian. Cium bau lumpur bagi bayang-bayang yang kabur. Keren banget. Oke, terima kasih Oke. banyak Pak Sapari. Gimana Bang John? Terima kasih Mbak Terima Amel. kasih banyak Mas Terima kasih, Gunoto Mas John. udah ngobrol-ngobrol. Ya, Banyak terima hal kasih. yang ingin ditanyakan tapi tidak sempat ada waktu. Soal Oke. Mas Gun misalnya jadi wartawan ya. Ya. Saya tanya tadi tuh, tapi nggak ada waktu lagi. Kita udah sejam. Oke. Ya, Mel ketiduran, saya ketiduran, ngantuk. Jam-jam tidur ini. Kita mudah-mudahan jumpa di lain kesempatan untuk ngobrol lebih jauh dengan Pak Gunoto Sapari. Semoga banyak hal yang menjadi inspirasi dalam obrolan kali ini. Mudah-mudahan juga ada hal positif yang bisa diserap oleh teman-teman Soketena. Akhir kata, sehat selalu Pak Gunoto, ditunggu karya-karya terbarunya, dan kita akhiri ngobrol bareng penulis kali ini. Salam sehat, salam satu pena, dan sampai jumpa teman-teman.